Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min julumatil wahmi wa aqrim min nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ketua Pengajian sekaligus Ketua Lingkungan RT 03 Bapak Asmawi beserta jajarannya, Bapak Saipul, Bapak Subagio. Yang saya hormati pula para orang tua saya, tokoh masyarakat, Bapak Adiri Jarkoni, Bapak Subur, dan juga Bapak Ustaz Asmat, Bapak Asril, dan juga Bang Asmullah, Sahibul Bait. Yang saya hormati Bapak Roni beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya, keluarganya sakinah, mawaddah, rahmah, keturunannya salihin dan salehah. Hadirin jamaah Majelis Taklim Albaniyah yang hadir semuanya pada hari ini, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diistiqomahkan kita dalam ibadah, amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada malam hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita, yaitu talabul ilmi, ya sekedar mengulang, mengingatkan. Kata Nabi, kalau kalian kepengen masuk surga, maka sering-seringlah duduk di taman surga. Sahabat tanya, emang taman surga ada? Ada, yaitu majelis ilmu. Jadi taman surga itu adalah majelis ilmu. Jadi kalau kita sering duduk di majelis ilmu, berarti kita sering duduk di taman surga. Kalau kita sering duduk di taman surga, kemungkinan besar kita bisa masuk surga. Tapi kalau nggak pernah duduk di taman surga, gimana kita mau masuk surga? Duduk di tamannya aja kagak pernah, nggak mau, gitu ya. Jadi mudah-mudahan pada malam hari ini kita duduk di majelis taklim, bukti kalau kita ini adalah pengen masuk surga, dan buktinya kita mau duduk-duduk di taman surga, ya. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, pada malam hari ini kita lanjutkan lagi kajian fikih kita. Pada malam hari ini kita sudah sampai tentang sholat Jumat. Babu sholatil Jum'ati, bab yang menjelaskan tentang sholat Jumat. Sholat Jumat itu udah sering, ya kan, ngajinya baru, maksudnya baru diulang lagi. Mungkin udah ngaji tahun-tahun dulu, ya kan, takutnya ada yang lupa, maka perlu dibahas lagi tentang keutamaan dan juga tentang sholat Jumat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi amin. Wa innama tajibu Jum'atu ala kulli mukallafin hurin zakarin mukimin milal maradin wa nahwihi mimma taqaddam. Sesungguhnya wajib salat Jumat. Jadi salat Jumat itu wajib bagi siapa? Bagi orang Islam. Jadi salat Jumat itu wajib bagi orang Islam. Jadi yang merasa Islam ketika hari Jumat wajib salat Jumat, ya kan? Ntar ada syarat-syaratnya, ya. Orang Islam apa semua orang Islam? Ya. Nah, dalam Al-Quran dikatakan surah Al-Jum'ah ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, ayatnya itu surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil adalah orang yang beriman. Idza nudiya li salatir. Ya, kalau kalian diseru, dipanggil pada hari Jumat tuh. Jadi kalau dipanggil setiap hari Jumat, ya, siapa yang manggil? Azan. Ya, azan itu kan artinya memanggil orang buat sholat. Maka segera, cepat. Nah, jadi kalau udah urusan akhirat disuruh cepat, jangan entar pokoknya cepat. Ya, cepat. Nah, jadi disuruh cepat. Ya, untuk apa? Mengingat Allah. Ya. Nah, jadi kalau urusan akhirat harus cepetin, disegerakan, ya. Tapi kalau urusan dunia disuruhnya apa? Santai. Ya, suruh santai. Kalau akhirat dipercepat. Tapi pada kenyataannya kita nggak gitu. Kalau urusan akhirat kita santai, kalau dunia kita cepetin. Ya, pengennya buru baik. Ya. Itu makanya hidup kita merasa capek, disuruh lari jalan, disuruh jalan malah lari. Urusan dunia disuruhnya jalan, malah kita lari. Makanya capek kita ngejar-ngejar dunia, ya. Masalah urusan akhirat disuruh lari, kita malah jalan, ya kan? Akhirnya apa? Capek di akhirat, ntar tekor, ya. Jadi ayat Al-Quran kalau bicara masalah akhirat itu ayatnya menggunakan kata cepetan, buruan, segera. Tapi kalau bicara masalah akhirat disuruhnya apa? Santai, jalan, ya. Tidak usah terburu-buru, ya. Itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Tapi ayat selanjutnya, ayat 10-nya, fa'idza qudiyatis shalah fantasiru. Nah, kalau habis sholat barulah fantasiru, bersebaran di muka bumi, mencari keutamaan rezeki Allah. Makanya kalau orang dulu kalau hari Jumat nggak kemana, semuanya perek. Petani nggak ke sawah. Kenapa? Tuh, ingin memenuhi panggilan Allah. Ya kan? Pokoknya orang nggak boleh kemana-mana di rumah setiap hari Jumat. Ya. Kalau sekarang mah nggak ngaruh, kagak ngaruh. Mau Jumat ya mau kagak pergi baik. Nah, maka sekarang kita bahas. Jadi salat Jumat itu hukumnya wajib bagi orang muslim yang bagaimana? Bagi orang yang mukallaf itu yang bagaimana? Balik, yang hampir mau balik. Yang mukallaf itu adalah orang yang sudah bisa bedain mana baik, mana buruk. Balik tuh, ya, udah tahu mana cakep, mana jelek. Mukallaf udah tahu mana duit 20.000, mana duit 10.000. Kalau disuruh milih, dia nih mau 5.000 atau mau 20.000. Kalau milih 20.000 berarti dia mukallaf. Atau udah bisa cebok sendiri, atau udah bisa nyuap sendiri, makan sendiri, itu namanya mukallaf. Kira-kira umur berapa tahun tuh? 7 tahun udah bisa cebok sendiri belum? Udah ya, 7, 8 udah tahu mana yang cakep, mana yang jelek. Tanya aja anak kita, Bapak jelek apa cakep? Nah, kalau jawabannya tepat berarti dia udah mukallaf, ya. Tuh.
Jadi sebelumnya kenapa diadakan sholat Jumat? Karena memang ada hadisnya, ruya anna yaumaha sayyidul ayyam, karena sesungguhnya Jumat itu adalah tuannya hari atau pemimpin hari-hari, penghulunya hari, wa a'zamaha, maka diagungkannya hari Jumat, ya. Maka Jumat itu hari yang penghulu dari para hari-hari yang lain, ya. Itu bahkan, ya, dalam satu keterangan dikatakan la tatlu'u samsu wa la taqrubu ala yaumi afdalu min yaumil jum'ah. Tidaklah terbitnya matahari dan terbenamnya matahari itu setiap hari, yang paling utama adalah hari Jumat. Jadi matahari yang paling utama terbit dan terbenamnya itu pada hari Jumat. Jadi hari Jumat itu hari yang sangat utama dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Dalam kitab Irsyadul Libah dikatakan bahkan kiamat pun terjadinya pada hari Jumat, ya kan? Makanya pada hari Jumat kudu hati. Bahkan pada hari Jumat ya'tikullahu bi sittami'ati alfi atikin minan nar. Ya, setiap hari Jumat Allah membebaskan 600.000 ahli neraka. Siapa yang meninggal pada hari Jumat itu pahalanya seperti orang syahid. Jadi kalau Bapak kepengen mati syahid, matinya hari Jumat, ya kan? Gimana caranya tuh? Direncanain itu. Saya kalau matinya hari Jumat, ya, kalau hari lain jangan mau. Tolak kalau malaikat Israel datang hari lain, jangan mau, tolak. Saya maunya hari Jumat, gitu ya. Kenapa? Karena orang yang meninggal di hari Jumat itu seperti orang mati syahid. Bahkan wawafa fitnatul qabri, dibebaskan dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu apa? Ada yang mengatakan siksa kubur, ada yang mengatakan pertanyaan kubur. Nah, jadi kalau Bapak pengen nggak ditanya di kuburan, meninggalnya hari Jumat, ya kan? Atau malam Jumat itu bisa tuh. Nah, jadi kalau meninggalnya habis maghrib, malam Jumat itu masih hari, udah masuk hari Jumat, ya. Tuh. Jadi dibebaskan pertanyaan atau dibebaskan siksa kubur. Nah, ini luar biasa. Makanya kita mintanya husnul khotimah. Di antaranya adalah meninggalnya hari Jumat, gitu ya. Kiamat terjadinya hari Jumat, maka dikatakan para pepohonan, bebatuan, gunung itu akan bertasbih lebih banyak pada hari Jumat ketimbang hari-hari yang lain. Kenapa? Karena khawatir takut terjadinya kiamat. Jadi yang benda-benda yang gak dihisab saja sama kiamat takut. Langit takut, bumi takut, pohon takut, ikan-ikan semuanya takut sama hari kiamat. Dan mereka tahu terjadinya pada hari Jumat. Maka setiap hari Jumat dan malam Jumat mereka lebih banyak bertasbih ketimbang hari-hari yang lain, kan? Itu mereka yang kalau mati tidak dihisab. Nah, seharusnya manusia yang dihisab harus lebih takut lagi sama kiamat. Makanya malam Jumat ada tradisi apa? Yasinan, kumpul di masjid. Kalau dulu baca maulid, zikir, ya kan? Sampai Isya, ya. Kenapa? Yaitu khawatir akan terjadinya kiamat. Ini malam Jumat dangdutan malah, karaokean, ya kan? Nah, berarti udah mulai kagak takut sama kiamat kalau gitu, ya kan?
Jadi pepohonan, batu, gunung, bahkan lautan, ikan-ikan semuanya setiap hari Jumat itu zikirnya lebih banyak. Ya, di luar hari Jumat. Nah, makanya kita tradisikan. Nah, khawatir, takut terjadi kiamat, maka setiap malam Jumat, hari Jumat udah banyakin zikir, banyakin ibadah. Di antaranya baca surah Yasin. Faedahnya banyak banget. Baca surah Yasin itu faedahnya banyak banget, ya kan? Ada banyak hadisnya yang mengatakan di antaranya siapa yang baca surah Yasin, ya kan? Sama dengan menghatamkan Quran 10 kali itu. Kita pernah hatam Al-Quran di bulan Ramadan doang. Itu pun berapa kali? Sekali doang. Bulan sekali, ya kan? Tapi cukup dengan baca surah Yasin itu sama dengan menghatamkan 10 kali. Ya, 10 kali bukan sekali doang. Makanya baca malam Jumat. Kalau di rumah kan malas sendirian, bacanya di masjid bareng kan begitu. Bareng. Ya. Baca ratib hadad, baca tahlil sambil apa? Sambil nungguin sholat isya. Kata Nabi, menunggu waktu sholat, ya itu pahalanya sangat besar. Yang bisa cuman maghrib sama isya. Kenapa? Karena deketan. Nggak mungkin kita nungguin isya sama subuh di masjid, kan kejauhan. Yang deket cuman maghrib sama isya. Sambil nungguin di masjid tuh, ya kan? Apalagi subuh sampai johor kita nungguin, kelamaan, ya kan? Di masjid nungguin johor, dari sholat subuh nggak pulang-pulang, bininya marah-marah, ya kan? Ya udah, cuman yang dekat itu cuman maghrib sama isya doang, ya kan? Ya udah, bareng-bareng semuanya, ya. Setiap malam Jumat kita adakan zikir bareng. Kenapa? Karena kalau di rumah mah males. Emang bagus mah di rumah, biar rumahnya jadi bercahaya, ya kan? Tuh, tapi lebih siarnya lagi kalau kita bacanya di masjid, ya kan? Ada lagi hadis mengatakan bahwa siapa yang baca surah Yasin pada malam harinya, maka siangnya dosanya diampunkan. Oh, di malam hari. Ya, Jumat kan malam. Jumat itu kan malam, ya baca, ya kan? Tuh. Jadi kalau baca surah Yasin dosa diampunin. Kalau baca surah Waqiah kita dijauhkan dari sifat fakir, miskin. Jadi kalau bapak nggak mau miskin, nggak mau fakir, baca surah Waqiah setiap malam tuh. Jadi bapak nggak usah kerja tiap malam baca Waqiah, ya kan? Kaya, insya Allah kaya kalau punya tuyul. Nggak ngapa-ngapain kaya, ya curiga orang, ya kan? Nah, rezekinya digampangin. Nah, ada lagi kalau pengen gampang. Ini kuncinya di istri, ya, sebenarnya di istri. Jadi kalau kepengen kita, keluarga kita ini rezekinya mudah, satu, istri jangan banyak nuntut, kasih tahu. Iya, istri jangan banyak nuntut. Pokoknya rezeki gampang dah. Kalau istri banyak nuntut, masalah ekonomi kita. Bener. Nah, ya istri itu jangan kasih nuntut anuan uang belanja. Ya itu mah wajib, maksudnya dikasih jangan kurang mulu gitu, ya kan? Jangan banyak nuntut. Ya pokoknya kalau keluarga tidak ada tuntutan, maka keluarga aman, sejahtera, ekonomi lancar, ya kan? Jadi kebanyakan keluarga itu hancur, ribut ya gara-gara banyak tuntutan, ya kan? Kalau tidak nuntut biasa aja. Kedua, suami istri harus ada yang sholat duha. Istri nggak sempet,
Ya suaminya nggak sempet, istrinya. Jangan pernah tinggalin sholat duha. Salah satu amalan sunnah yang Nabi nggak tinggalin duha, ya kan? Duha tuh Nabi sunat, Nabi nggak pernah tinggalin. Apalagi witir itu amalan sunnah, Nabi nggak pernah tinggalin. Sama kurban, 3 amalan sunnah, tapi Nabi tidak pernah tinggalkan. Nah kita sekarang kalau kepengen ekonominya aja, satu tadi istri jangan banyak nuntut, yang kedua keluarga yang aman, tentram, sakinah, mawaddah, warahmah, itu ekonomi pasti lancar. Yang ketiga sholat duha jangan ditinggalkan. Kalau suaminya nggak sempat, istrinya nggak sempat, suaminya, ya kan? Ya kebanyakan yang kerja siapa? Nah, berarti yang di rumah siapa? Istri disuruh sholat, istrinya sholat tuh, ngedoain, pokoknya minta apa aja dikasih. Rezeki itu banyak, tidak hanya harta. Rezeki itu tidak hanya duit, ya bisa ketenangan, bisa kesehatan, ya kan? Bisa anak solehah, bisa temen baik, bisa tetangga baik, bisa bos baik, itu rezeki. Ya itu rezeki, ya. Tuh, yang keempat tadi apa? Baca surah Waqi'ah. Baca surah Waqi'ah. Jadi jangan sampai lupa. Nggak sempet malam, subuh nggak sempet, pagi dah sebelum berangkat kerja